Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di udara di atas daratan yang luas, 6 kapal berbentuk piramida melayang di kejauhan. Dengan keenamnya sebagai titik dasar, mereka menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang saling terkait dan terhubung, membentuk ruang putih. Itu hampir seperti ruang kabut putih. Di dalam penjara ini, bahkan senjata atau makhluk yang sangat lemah tidak dapat lolos dari deteksi. Chiweka melayang di udara di atas sungai. Bahkan sungai dan gunung pun menjadi bagian dari ruang kabut putih. Luar biasa, ucap Kaisar Blackgrace dengan terkejut. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh seorang kesatria robot. Kaisar Giok Hitam tersenyum. Setiap robot adalah ahli mekanik. Mereka dapat dengan mudah membangun kerajaan besar. Dan tentu saja, seiring mereka menjadi lebih kuat dan pemahaman mereka berkembang, hal-hal yang mereka bangun secara alami akan menjadi lebih kuat. Kaisar sayap perak itu tidak akan bisa melarikan diri, kata Chiweka. Periksa setiap inci tempat ini. Apapun yang memiliki jejak kehidupan atau kekuatan kehidupan, periksa semuanya. Kabut penjara segi 6 tiba-tiba menyemburkan benang-benang putih yang terlihat. 39 detik telah berlalu dan pencarian telah selesai. Mereka menemukan 82 barang mencurigakan. Kaisar Giok Hitam, untuk menghemat waktu, ikutlah denganku untuk memeriksa barang-barang ini. Kaisar Giok Hitam meraih Chiweka dan dengan cepat tiba di titik pertama. Chiweka menatap sisa-sisa logam paduan yang terbungkus benang putih, mengirimkan energi abadinya untuk memindainya lebih jauh sambil mengerutkan kening. Itu hanya sisa-sisa kapal alam semesta. Lanjut ke yang berikutnya. Kaisar Giok Hitam berteleportasi lagi. Dari 82 benda mencurigakan, 62 adalah sisa kapal, 9 adalah pecahan senjata, 10 adalah pecahan tubuh Undying yang rusak, dan 1 cincin dunia. Ketika mereka menemukan cincin dunia, Chiweka sangat gembira. Dia berteriak, "Kaisar sayap perak, apakah menurutmu aku tidak akan mendeteksimu jika kamu bersembunyi di cincin dunia?" Dia segera menghancurkan cincin itu dan benda-benda biasa berserakan di sekitarnya. Cincin dunia ini, menurut hasil pemindaianku terhadap bebatuan di sekitarnya, telah ada di sini selama lebih dari 100 juta tahun. Ini adalah salah satu dari pertempuran yang sudah lama sekali. Anehnya cincin ini tidak ditemukan. Kaisar Giok Hitam berkata. Namun, Kaisar sayap perak tidak akan berada di dalamnya. Di mana dia? Chiweka menggertakkan giginya. Kaisar Blackgrace yang berjubah hitam berkata dengan dingin, "Jangan curiga pada Undying Kaisar puncak sepertiku. Aku tidak akan merendahkan diriku dan berbohong hanya demi harta karunmu yang senilai 200 juta permata nila." Lalu di mana dia? Chiweka melayang di udara di atas sungai dan melihat sekeliling. Ada 3 kemungkinan. Kaisar Giok Hitam berkomunikasi secara mental. Pertama, dia bersembunyi di celah angkasa dan belum kembali ke alam semesta yang sebenarnya, dan dia berada jauh di dalam. Dari sudut pandang normal, peluang dia menggali lebih dalam ke celah angkasa setelah pertempuran sangatlah rendah, tidak lebih dari 1%. Kedua, dia ada di dalam penjara segi 6. Hanya saja kita tidak dapat menemukannya dan penjara tidak dapat mendeteksinya. Ini berarti pemindai atau teknik lainnya sangatlah canggih dan kemungkinan hal ini terjadi adalah 20%. Ketiga, dia melarikan diri dari area penjara heksagon milikmu dan ini memiliki kemungkinan tertinggi. Bagaimana dia bisa lolos? Chiweka menatapnya. Ada banyak cara, Kaisar Giok berkata. Kaisar sayap perak terkenal karena kecepatan dan kemampuan menghindarnya yang cepat. Dengan pencapaiannya dalam hukum ruang, dia mungkin telah memahami teleportasi. Belum setahun, bagaimana dia bisa mempelajari secepat itu?
Chiweka menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, sulit untuk mengatakannya. Kaisar Giok melanjutkan. Alasan lainnya adalah setelah musuhnya mengirimkan pesan sebelum kematiannya. Pesan itu mungkin telah bocor ke kubu manusia. Kaisar Sapera pasti punya teman di kubu manusia. Tepat saat kita hendak bergerak terakhir kali, bukankah seseorang datang dan memindahkannya? Mungkin kali ini juga begitu. Chiweka menggertakkan giginya. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata Kaisar Giok masuk akal, dia tidak mau menerimanya. Penjara segi 6, gunakan energi maksimum, perintah Chiweka. 99,9% dari segalanya hancur, menjadi nihil di area 100 juta kilometer. Dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu. Penggunaan energi ini setidaknya harus setara dengan penghancuran diri seorang kaisar puncak. Sebuah batu yang tampaknya terbelah tergeletak di antara puing-puing. Sebenarnya, itu adalah transformasi dari klan Musa. Dengan mengandalkan kemampuan cloning alaminya, ia sepenuhnya berubah menjadi batu. Oleh karena itu, hanya mengandalkan pemindai penampilannya, tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui Lo Feng. Tersebar lebih dari 100 juta kilometer. Begitu banyak energi yang digunakan. Menggunakan kristal Dewa Api akan dapat dimengerti, yang merupakan metode termahal untuk memadatkan energi makhluk abadi. Namun, mengandalkan perangkat untuk melakukannya, begitu banyak energi pasti bernilai puluhan juta elemen campuran. Ras robot itu pasti sangat marah. Ketika Lo Feng terjebak dalam situasi ini, di dalam aula luas di alam semesta virtual, ada 108 singgasana kuno di dalamnya. Dan masing-masing singgasana memiliki seorang prajurit, baik manusia maupun ras lain. Mereka memancarkan energi yang mengerikan. Kami mengumpulkan semua orang, karena menurut informasi dari perang wilayah luar, penguasa sektor manusia Lo Feng telah berhasil menghabisi seorang kaisar tingkat rendah. Seorang raksasa berjubah besi ungu dengan helm aneh berbicara. Aku meminta agar semua orang melihat rekamannya. Hanya mengandalkan tubuh penguasa sektornya, dia secara alami tidak dapat menghabisi kaisar tingkat rendah. Namun, poin kontribusi diberikan kepadanya. Itu berarti dia memiliki beberapa metode khusus untuk menghabisi kaisar tingkat rendah. Menurut aturan aliansi Hong kita, karena dia telah melakukannya, baik itu harta atau metode, selama seseorang menghabisi kaisar tingkat rendah, itu berarti kita dapat membawanya masuk, kata makhluk berbaju besi ungu itu. Makhluk berbaju ungu itu menatap yang lain, baik manusia maupun ras lain, sambil berkata, semuanya sesuai aturan. Karena dia memenuhi semua persyaratan, kita harus menerimanya. Sejumlah besar prajurit menyetujuinya. Aliansi Hong hanya menerima prajurit sejati yang absolut. Jika seseorang dapat mengandalkan harta karun atau teknik khusus untuk menghabisi kaisar rendah, itu tetap membuktikan kekuatannya. Namun, yang aku khawatirkan adalah mungkin penjaganya yang menghabisi kaisar rendah itu, dan penjaga itu tidak tercatat dalam sistem militer. Tentu saja, militer akan menganggapnya sebagai kontribusi Lo Feng. Sosok makhluk hijau giok berkata dengan suara tajam lagi. Karena itu, aku meminta untuk melihat rekamannya. Kesatria Yezen, keluarkan rekamannya. Banyak prajurit menatap manusia berbaju besi ungu itu. Melihat rekamannya berada di luar jangkauan kewenanganku. Manusia berbaju ungu itu berkata, aku bahkan belum melihatnya. Aku pribadi meminta dari sistem militer, tetapi wewenangku terlalu rendah. Dia bahkan bukan seorang kesatria. Bagaimana mungkin videonya begitu sulit didapatkan? Aula yang awalnya sunyi itu langsung dibanjiri oleh lebih dari 100 prajurit yang mulai berdebat. Jelas bahwa kurangnya otoritas atas rekaman ini merupakan sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Pria berbaju besi ungu itu berkata, ini adalah tingkat kewenangan yang ditetapkan secara pribadi oleh pemimpin kota kekacauan primal. Lebih dari 100 prajurit itu semuanya terdiam saling melirik, sementara mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Aliansi Hong adalah aliansi kuat yang terdiri dari banyak pejuang ras lain yang dipimpin oleh manusia.
dengan manusia sebagai pemimpinnya. Pemimpin kota kekacauan primal berada di peringkat 3 teratas dalam umat manusia. Otoritas dan kekuatannya dalam aliansi Hong hanya bisa dibayangkan. Dan mengenai tingkat otoritas yang ditetapkannya, para kesatria yang hadir tidak dapat mengatakan apapun tentangnya. Tingkat otoritasnya sangat tinggi selama dia menginginkannya. Hanya 3 orang dalam aliansi yang dapat melihat rekaman tersebut. Apakah ada yang keberatan menerima Lo Feng? Raksasa berbaju ungu itu menatap yang lain. Mereka semua segera mengangguk dan melupakan rekaman itu. Karena semua orang setuju, aku akan segera mengatur tim untuk mengundangnya secara resmi ke aliansi Hong. Raksasa itu mengangguk dan menghilang. Di benua utama Yanji, Chiweka menggertakkan giginya. Penjara segi 6 itu segera mengeluarkan cahaya putih yang berkumpul menjadi laser. Setiap sinar memiliki setidaknya 10 kekuatan puncak penguasa sektor. Seberkas cahaya menghantam batu yang telah berubah menjadi Musa. Ini adalah kekuatan penguasa sektor puncak 10 kali lipat. Dan tubuh Musa hanyalah penguasa sektor puncak. Setelah menjadi batu, pemahaman hukumnya dan lain-lain semuanya tidak berguna. Batu itu terkoyak dan menjadi 7 bagian. Sisanya menjadi debu. Ketika kami mendapatkan laporan dari Kaisar Black Grace, aku langsung mengundang Kaisar Roh Kematian. Dia sudah berada di angkasa di atas benua utama Yanji. Dia berteleportasi ke sini melalui negara dewa. Ini koordinatnya. Tolong jemput dia. Setelah beberapa detik, 2 siluet muncul. Sosok pendek bertopeng giok hitam dan sosok Kaisar Roh Kematian bermata 1000. Tekanannya yang tak berbentuk membuat Chiweka merasa tidak nyaman. Bahkan Kaisar Black Grace pun merasakan kejutan. Kaisar Roh Kematian atau Momobu kuat di sisi jiwa dan ada banyak kaisar yang mati di tangannya. Di mana Kaisar Sayap Perak? Tanya dia. Chiweka merasa malu. Kaisar Giok Hitam dan Black Grace merasakan riak ruang secara bersamaan. Riak yang familiar ini bagi keduanya yang tahu cara berteleportasi. Mereka langsung menyimpulkan ada seorang prajurit yang berteleportasi. Seorang prajurit berteleportasi, kata Black Grace dengan dingin. Aku akan mengunci ruang di sekitar kita. Kaisar Sayap Perak ada di sana. Chiweka dengan mudah mendeteksinya dengan penjara segi 6-nya. Penjara itu juga mengunci 2 target. Chiweka sangat bersemangat. Di sampingnya ada makhluk undying yang bisa berteleportasi yang menyelamatkannya terakhir kali. Itu Kaisar Fantasi Bintang. Kaisar Giok Hitam dan Kaisar Roh Kematian dipenuhi dengan niat membunuh. Sementara Chiweka juga bersemangat. Chiweka, gunakan penjara segi 6-mu untuk menghentikannya. Dengan adanya pembatas ruang, mereka tidak akan bisa berteleportasi lagi. Dia hanya bisa terbang. Dimengerti. Chiweka sangat bersemangat. Black Grace berdiri di samping, menggunakan kuncian ruangnya untuk membantu dia berkomunikasi. Chiweka, dengan ini kita sudah impas. Chiweka sangat berterima kasih padanya. Kaisar Sayap Perak, ada masalah? Kaisar Fantasi Bintang tersenyum lembut. Suaranya bergema di benak binatang bertanduk emas itu. Saat dia teleportasi ke sini, ruang itu terkunci sepenuhnya. Dia tidak bisa teleportasi ke tempat lain. Tidak masalah, kita tidak bisa teleportasi, tetapi mereka juga tidak bisa berteleportasi ke sana. Binatang bertanduk emas itu menjawab, tetaplah di cakarku, mereka tidak bisa menangkap kita. Aku pernah mendengar tentang kecepatanmu yang legendaris. Kita akan mengandalkannya. Kaisar Fantasi Bintang tersenyum. Sayapnya yang indah mengepak dan dia mendarat di sisi cakar binatang itu. Energi abadi mengikatnya ke sisi itu dengan erat. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan serangan, meninggalkan lengkungan di angkasa saat ia melaju dengan kecepatan yang mengejutkan. Tapi tiba-tiba sebuah benang putih melilitnya. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan celah angkasa yang besar muncul. Kaisar Roh Kematian, Kaisar Giok Hitam, Chiweka, dan Black Grace secara bersamaan terbang ke dalam celah tersebut. Penjara segi 6 dengan mudah merobek ruang dan menusuknya.
Di dalam celah ruang, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana. Penerbangan mereka sangat terpengaruh. Binatang itu melolong gembira sambil mengepakkan sayapnya. Binatang itu secepat iblis, sama sekali tidak terpengaruh oleh aliran ruang yang gila di dalamnya. Mengapa aliran ruang angkasa yang gila ini tidak mempengaruhi dirinya? Itu tidak mungkin. Black Grace yang tenang terkejut. Dua kaisar lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu bahwa sayap sawu memiliki energi ruangnya sendiri. Selain itu, melepaskan bentuk keduanya akan memungkinkan binatang itu mengendalikan pergerakan ruang di sekitarnya. Saat binatang raksasa berwarna perak itu terbang semakin jauh keluar dari area ruang tertutup milik Kaisar Black Grace, setelah itu mereka berteleportasi dan menghilang. Chiweka melolong tidak puas. Semua kaisar lainnya berhenti dan terdiam. Black Grace yang datang hanya untuk bersenang-senang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Itu mengesankan. Kaisar Roh Kematian menegaskan, meskipun kita tidak mau mengakuinya, dengan kekuatan Kaisar Sayap Perak dan sekutunya, kita tidak punya cara untuk menghabisinya. Chiweka menggertakkan giginya karena jijik. Jika saja negara dewa absolutnya yang ke-9 lengkap, maka dengan menggunakannya saja, ia dapat menghentikan Kaisar Sayap Perak dan mencegahnya melarikan diri. Roh Kematian dan Giok Hitam, dia menatap mereka berdua dan berkata, ini kesalahanku, karena kita tidak punya cara untuk menghadapinya saat ini. Kita akan menyerah saja. Sedangkan kalian berdua sudah berusaha keras. Roh Kematian bahkan bergegas datang dari Menara Bintang. Aku akan membalas kalian berdua dengan setimpal. Tatapan Kaisar Giok Hitam dan Roh Kematian menjadi lebih lembut. Mereka telah bekerja keras. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan Kaisar Sayap Perak, mereka tidak meminta perjanjian imbalan awal. Namun, mereka tetap pantas untuk mendapatkan imbalan. Setelah menenangkan kedua kaisar itu, Chiweka tiba di kamarnya sendiri dan duduk di kursi paduan, melihat informasi di layar. Rencana ini memiliki peluang 99% untuk menghabisi Kaisar Sayap Perak. Chiweka menunjukkan ekspresi sedih. Namun, itu akan membuatku menghabiskan hampir semua uangku. Apakah itu sepadan? Aku bisa merendahkan diriku sepenuhnya untuk meminta tuanku membangun kembali kapal ke-9. Bahkan membangunnya kembali sepenuhnya hanya akan menghabiskan beberapa miliar permata nila. Namun rencana itu akan membuatku kehilangan hampir semua uang. Chiweka merasa gelisah. Dia telah memberi dua kaisar masing-masing sekitar 200 juta permata nila tanpa hasil apapun. Jumlah ini cukup besar. Itu berarti pengeluarannya sejauh ini masih belum terlalu besar, hanya beberapa ratus juta permata nila. Namun rencana baru ini sangatlah mahal. Dia segera mulai menyusun pesanannya. Di dalam sungai tak berujung di benua utama, Kaisar Sayap Perak dan Kaisar Fantasi Bintang muncul di kedalaman sungai. Terima kasih atas bantuanmu. Binatang itu mengeluarkan suara gemuruh pelan. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya berteleportasi. Suara Fantasi Bintang lembut. Sayapnya yang kabur mengepak lembut. Melihat sendiri Kaisar Sayap Perak melepaskan teknik terbangnya di celah angkasa, itu merupakan keuntungan tambahan bagiku. Kaisar Sayap Perak, melihat caramu terbang, secara teori kamu seharusnya sudah bisa berteleportasi. Aku sudah memahami sebagian dari teleportasi beserta kombinasi ruang. Keduanya digabungkan untuk menciptakan metode terbang yang istimewa. Aku sudah menghabiskan waktu untuk ini. Namun nanti, aku akan segera memahami teleportasi sepenuhnya, jawab monster itu. Kaisar Fantasi Bintang terkejut lalu menjawab dengan hormat. Menggabungkan teleportasi dan kombinasi ruang untuk menciptakan metode terbang. Aku sangat kagum. Hukum ruang memang terbagi antara teleportasi dan kombinasi ruang angkasa dan pergerakan ruang angkasa. Setiap hukum memiliki subdivisinya sendiri. Teleportasi memiliki teleportasi mati dan resonansi ruang angkasa bersama dengan kekosongan kontak dan banyak lainnya. Hanya ketika seseorang sepenuhnya memahami semuanya, dia dapat berteleportasi. Ini hanyalah salah satu cara untuk melakukannya.
Sama seperti manusia yang dapat dibagi menjadi pria dan wanita, mereka juga dapat dibagi menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dengan menggunakan pola pikir yang berbeda, ada banyak cara untuk melakukannya. Ini adalah kombinasi dari seluruh hukum ruang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Fantasi Bintang, Lo Feng kembali ke tubuh bumi dan segera duduk di kapalnya. Ia terbang di angkasa luas mencari pangkalan baru di dunia internal Lo Feng. Apa harta karun di dalam benda ini yang dapat membuat tubuh bumi dan binatang itu merasakan panggilannya yang kuat? Musa Lo Feng memegang cincin dunia. Sejumlah besar benda muncul di tanah. Binatang itu merasakan panggilan yang kuat, dan Lo Feng yang berpakaian hitam segera meraih benda itu. Ini adalah papan logam lunak mengkilat, berwarna hitam dan berukuran telapak tangan. Mirip dengan papan logam hitam yang ditemukan di bumi. Bahan dan ukurannya mirip, secara teknis sedikit lebih besar. Papan logam hitam kedua. Musa Lo Feng menahan napas. Ini dia. Tidak heran panggilan itu jauh melampaui baju besi prajurit dan jenderal, pikir Lo Feng. Hanya bahan papannya lebih misterius daripada logam kelas G manapun yang kukenal. Seharusnya ada buku panduan tanpa nama di dalamnya. Semoga saja ini volume kedua. Lo Feng mengantisipasi. Binatang itu melolong dan melihat ke bawah, menggunakan energi rohnya untuk meresap ke papan logam hitam itu. Anak-anakku, seutas kesadaran menembus pikiran Lo Feng. Ini mirip dengan saat ia menemukan papan pertama di bumi. Dengan suara yang sama, setelah itu ilusi tak berujung mengikutinya. Namun dalam hal kemauan, Lo Feng jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dia dengan cepat melewati mereka. Ada informasi lebih banyak dari sebelumnya. Totalnya 59.103 kata-kata ras Dewa Api. Rincian dalam papan ini melibatkan volume kedua, kelima, dan ketujuh. Yang kedua dan kelima lengkap, sedangkan yang ketujuh hanya memiliki lebih dari 3.000 kata dan tidak lengkap. Sekarang, dari 9 jilid manual tanpa nama, yang pertama selesai, kedua selesai, yang ketiga hilang, yang keempat hilang, yang kelima selesai, 4 sisanya hilang tidak lengkap. Ini benar-benar rezeki nomplok. Aku selalu berpikir, tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk emas tidak cukup kuat. Dan sekarang aku mendapatkan papan logam hitam kedua. Jilid kedua sudah selesai. Setidaknya aku bisa memulai pelatihannya. Musa Lo Feng berdiri di samping sangat bersemangat. Untuk melatih jilid kedua, aku butuh waktu. Lo Feng yang berpakaian hitam bergumam pada dirinya sendiri. Jilid pertama saat itu membutuhkan waktu 3 bulan bagi tubuh bumi dan 29 tahun bagi binatang bertanduk emas. Jilid kedua ini juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Aku tidak terburu-buru untuk memulainya sekarang. Mari kita lihat harta karun apa lagi yang dimilikinya. Dia menyimpan papan logam hitam kedua. Ia sekali lagi mulai memeriksa barang-barang lain yang tertinggal dengan hati-hati. Setelah mencari secara menyeluruh dan mengeluarkan harta karun yang ditinggalkan pemuda nasi, barang-barang itu tersebar sejauh 10.000 km di padang rumput yang luas. Meskipun banyak, hanya sedikit yang bernilai. Salah satunya langsung menarik perhatiannya. Cahaya 1000 tahun berukuran 29 cm ini harganya setidaknya 3 miliar poin dalam harta karun. Setelah memisahkan barang-barang itu, dia menjadi semakin bersemangat. Melihat bagaimana dia mengumpulkan begitu banyak bahan, dia pasti berencana untuk menempa senjata berbasis hukum waktu yang kuat. Lo Feng bergumam, cambuk hitam itu juga terbuat dari bahan yang bagus. Ukurannya bisa berubah dan menyatu dengan hukum waktu. Namun harganya hanya sekitar 200 juta poin. Hasil rampasannya tidak buruk, Lo Feng mengangguk. Binatang di sampingnya tengah menatap ke arah benda-benda yang berhamburan. Tiba-tiba, sebuah kristal yang tampak normal menarik perhatiannya. Ia melihat ke bawah. Mata emas gelapnya menatap kristal tersebut di tengah-tengah benda-benda lain yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kristal yang bulat dan tampak normal. Energi dunia melayang di sekitar kristal sebelum merasukinya.
Tepat saat energi dunia memasuki kristal tiba-tiba menyala. Segala macam warna bersinar darinya, memancarkan cahaya ke segala arah, hampir seperti matahari yang menyilaukan. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh dunia internal. Di dalam cahaya tersebut, Lo Feng dan binatang buas merasakan ketidaknyamanan dalam ruang dan waktu. Aku menemukan harta karun yang besar. Sial, ini adalah harta karun sejati pemuda nasi itu. Aku penasaran dengan statusnya sebagai kaisar tingkat rendah. Bagaimana dia bisa melepaskan penghenti waktu? Jurus itu bahkan lebih sulit daripada teleportasi. Ini pasti harta karun yang sangat besar. Lo Feng bergumam, menatap tajam ke arah kristal yang menyilaukan itu. Sebenarnya, ketika pemuda nasi melepaskan penghentian waktu, Lo Feng berpikir dia telah menggunakan kombinasi bakat dan pemahaman hukumnya untuk melakukannya. Setelah melihat kristal misterius itu, Lo Feng langsung menyimpulkan kemampuan itu pasti berasal dari bola kristal. Lo Feng telah melihat banyak harta karun, namun ia jarang melihat sesuatu dengan energi sekuat itu. Lo Feng menatap tajam. Ini kata-kata yang sama dari warisan catatan iblis. Ini adalah kristal warisan Dewa Cahaya Mimpi. Semua bentuk kehidupan penguasa sektor yang memiliki jiwa dapat menerima sepenuhnya. Setelah menyelesaikannya, dia dapat memulai pelatihan dalam teknik Dewa Cahaya Mimpi. Menyelesaikan warisan dengan sempurna akan menjadikan seseorang utusan dewa. Para utusan dapat menggabungkan kristal-kristal ini dengan tubuh mereka. Jika berhasil, dia dapat menjadi kandidat Dewa Cahaya Mimpi yang baru. Alam semesta ini luas, namun hanya akan ada satu Dewa Cahaya Mimpi. Jika seseorang menjadi kandidat, orang lain yang memiliki kristal hanya bisa menjadi pembawa pesan. Hanya ketika kandidat itu tumbang, barulah muncul kandidat yang baru. Pewaris terjadi sekali setiap 10.081 era. Yang ini digunakan 82 era yang lalu. Dibutuhkan 9.999 era lagi untuk menerima yang berikutnya. Lo Feng berkedip setelah membaca. Dia memahami bahwa kandidat Dewa Cahaya Mimpi ini berarti ada banyak yang benar-benar membuat kemajuan besar dengan warisan ini. Jelas, kesulitannya jauh di bawah warisan catatan iblis. Saat itu warisan catatan iblis mengatakan, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun makhluk yang menyelesaikannya. Dan cara pewarisannya pun tampak berbeda. Pewarisan catatan iblis berjalan selangkah demi selangkah. Warisan catatan mimpi ini pertama kali mempelajari teknik dan melatihnya. Ketika seorang mencapai tingkat pembawaan pesan, ia dapat menunggu kandidat saat ini jatuh dan menggantikannya. Artinya masih ada 100 juta tahun. Lo Feng tak dapat menahan tawa. Sepertinya warisan terakhir itu pasti digunakan oleh pemuda nasi. Dia pasti memiliki teknik di dalamnya. Oleh karena itu dia bisa menggunakan penghenti waktu. Apa yang harus kulakukan mengenai hal ini, gumam Lo Feng. Ini adalah harta karun namun dia tidak bisa menggunakannya. Hanya dengan menebak saja. Jelas bahwa ini terkait dengan hukum waktu. Lo Feng sendiri berjalan di jalan Dewa Binatang. Itu adalah jalan sejati para Universe Master, terutama menggabungkan emas dan ruang. Tentu saja dia tidak akan membuang-buang waktu untuk mempelajari hukum waktu. Aku akan bertanya pada guru bagaimana cara mengatasinya. Dia langsung membuat keputusan. Di alam semesta virtual, di puncak tertinggi Pulau Guntur, energi kekacauan primal yang tak berujung menyelimuti istana. Itulah istana pemimpin kota. Guru, Lo Feng membungkuk hormat. Ada apa? Suara tenang terdengar dari energi kekacauan. Aku baru saja memperoleh harta karun dari perang wilayah luar. Dia berkata dengan hormat. Harta karun ini aku belum pernah melihat sebelumnya. Setelah memeriksanya, kata-kata misterius muncul di permukaan. Dan aku jadi tahu bahwa itu adalah kristal warisan untuk Dewa Cahaya Mimpi. Pemimpin kota berjalan keluar dari energi kekacauan. Kamu benar-benar mendapatkan kristal warisan. Keberuntunganmu sungguh bagus. Bahkan aliansi Hong hanya memiliki satu. Itu sangat langka. Lo Feng berkedip. Dulu ketika kamu menerima warisan catatan iblis, ada 32 istana di sana. Warisan catatan iblis memiliki puluhan hingga lebih dari 100. Mengapa kamu terkejut sekarang? Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.